tunggu dia sudah punya keilmuan baru dia boleh pakai. Karena imam itu amanah. Imam itu amanah. Kalau gua tidak bacanya maka akhirnya gua malah menghina imamah, hanya menghina sunnah Rasulullah. Pakai imamah harus diangkat benar-benar. Hanya ngapil apa dia sholat saat imamah. Yang ngatain imamah yang dikasih bukan begitu. Nanti sunnah Rasulullah malah. Jadi kalau dibaca dengan akhlak dan bagus dengan ilmunya, jatuh itu sunnah Rasulullah, syiar, boleh. Baik, wafi waktu tauben, al-fain, wafi waktu jubah, daikikah kumen. Kadang-kadang diceritakan Rasulullah SAW pakai baju dua lapis, pakai baju dalam, pakai lagi baju jubah. Kadang itu Rasulullah. Kadang-kadang pakai jubah daikikah kumen, sempit, dia punya kum sempit. Kadang-kadang lebar, itu banyak macam-macam. Ada yang terlihat sebagai ulama, ada yang lebar jubahnya dari itu hebat sampai dikatakan ulama zaman dulu kitab masuk di sini. Baca masuk kitab di sini baca masuk. Ada lagi yang sempit, sempit biasa maksudnya. Kalau kita sama Umar, saya berarti dia lebar biasa. Dan kumen, itu kum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa fi waktu gubah, kadang-kadang Rasul pakai topi yang bentuk bukan biasa, ada kerucutnya macam itu. Kadang-kadang dipakai Rasulullah SAW. Wa fi waktu, kadang-kadang Rasulullah pakai imamah sauda. Kadang-kadang pakai imamah sauda. Seringnya imamah bayudah. Seringnya Rasul pakai imamah putih. Kadang-kadang pakai imamah warna hitam. Artinya itu kalau nak pakai dia boleh, tak apa-apa. Kalau kita pakai tapi afdalnya bayudah putih. Jadi kadang-kadang pakai hitam itu. Pakai apa biasa putih. Dan memang secara umum putih itu yang sudah dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang jelas kita nengok pakai putih-putih itu sudah nikmat. Dan kalau kita semalam atau juga nengok di internet atau di TV, nengok saja sih. Di rumah semalam putih sudah nikmat. Kita jarang kubur nengok putih sudah. Kalau hitam enggak, apa jadinya? Kita bingung. Kopi apa tidak punya? Yang sedikit kopi apa tidak punya? Bingung. Kalau putih jelas tuh kopi ya. Kalau hitam tak tahu kan. Ini muslim apa kafir? Apa lagi? Malah ya lo pakai kopi apa tahu? Kalau putih jelas pakai kopi ya. Jelas bersih. Orang kopi itu larangan 2 tahun tidak suci ya tahu kan? Kalau putih 2 minggu tidak suci tahu kan? Itu secara dohir ini mah kotor tuh baca sembunyi kan? Kalau pakai hitam, kalau putih tak baca sembunyi kan kotor segitu suci. Itu beda dari timpas itu ini mah. Yang biasa pakai putih kotor tidak ada kan? Sucinya. Tapi kalau hitam pakai kopi hitam. Atas 10 tahun mungkin lagi tidak cium bau, pakai terus tak tahu juga. Ini buang terus. Alhamdulillah. Itu dohirnya macam itu. Batinnya mungkin tidak jauh. Mungkin batinnya juga tidak jauh macam itu. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di waktu imam sauda wa alaqi tarfiha baina katakai. Lalu ada buntut. Ini masalah imamah banyak. Buntut sikok sunnah. Berbuntut 2 juga sunnah. Tidak pakai buntut pun juga sunnah. Pernah kalau dipakai Rasulullah. Dan pada saya Rasulullah pakai buntut. Ada zin namanya buntut. Nah kalau di buntut kadang-kadang ditaruh panjangkan ditaruh sebelah kanan sini. Kadang-kadang 2. Kalau 2 sikot belakang, sikot di samping ke kanan sini. Itu sunnah. Riwayat Waratun aswad min sya'ab ay kisah wa rizal khatib. Kadang-kadang beliau menggunakan juga di sini Murattan aswad min sya'ab. Allah subhanahu. Ay kisah. Itu Rasul kadang-kadang juga memakai lidah lebar, memakai lidah lebar, kisah. Ingat ada kisah tidak dengar. Walabsul khatim, Rasulullah itu memakai cincin. Nah ini sunnah Rasulullah memakai cincin itu sunnah. Bagi kita yang pakai cincin, hobi, teman pakai cincin, itu kalau tidak pakai niat tidak berpahala. Kalau ternyata memakai cincin itu ittiba, memang anaknya teman, tapi kita ada Rasulullah pakai cincin, maka kedemanan kita sama kedemanan Rasulullah kita gabungkan pasang niat ittiba. Selagi cincin di tangan 20 tahun, 70 tahun dapat pahala dari itu. Bahkan ulama ada yang mengatakan salah satu sunnah yang tidak lepas dari uang, walaupun dia tidak ngawikan jiwa, kita tadi bisa ngawikan dapat pahala sunnah.
Ulama mengatakan selagi di kantong pahala ngalitus. Pahala ngalitus apa menunjukkan Rasulullah sudah punya etika untuk mengamalkan sunnah. Nah, model celah tadi, celah tadi kalau maki, pahala ada, tidak lagi. Nah, tapi kalau cincin itu jarang dilepas. Selama dikemas cincinnya ittiba Rasul, selama di tangan maka kita dapat pahala menghidup dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah cincin, sunnah ke cincin itu, ya, yang ada saksikan dari guru, dari umat, dia mengatakan kelingking dibalik macam ini, dibalikkan, kadang-kadang ya didepankan. Kemudian sunnah juga kalau kita punya kecil, cukup jari manis, atau jari tengah. Ini yang 3 jari yang disunahkan. Tapi aturnya kelingking, entik, ini untuk mana? Bagi kelingking atau jari manis ini sunnah. Nah, sunnahnya cincin itu sikok. Kalau dua, ada ulama mengatakan makruh. 2 cincin, apalagi 3. Nah, kalau 3 sekali cincin bakal di Allah. Yang sikok sunnah. Kalau 2 makruh. Kalau 3, nah itu untuk mana? Kalau tidak sebagai zina biasa, tidak pula tinggal nanti bab masalah nanti tasarruf beda, berlebihan mubadir atau bedanya. Cincin sunnah. Penganan, jadi jangan pakai cincin emas, haram hukumnya. Ustaz cuma untuk pengantin apa? Tidak boleh, haram hukumnya. Kalau betina boleh, kalau perak boleh orang pakai. Perak itu boleh, besi, kuningan, timah, tembakau, segala. Nah, cincin apa? Selain emas itu boleh. Kalau mato, jadi cincin, dia emas itu besi. Jadi mato kan mahal juga, syariat atau boleh, tidak perlu. Bantu mereka. Ya itu kalau dia sombong, dia kata sudah so agak punya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah adalah wal khub wan al. Nah, ini juga ini yang kita kebiasaan manusia. Rasulullah pakai sepatu, Rasulullah pakai sandal. Jadi tiap hari waktu kita dari pertama beli sandal, ini sering gitu. Ingatkan, udah dibuat dulu. Ketika kamu beli sandal, niatkan selama pakai sandal ini, aku niatkan itu di sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah pakai sandal, pakai sandal itu dapat pahala. Sepatu juga, atau menggoleh kantongan pakai sepatu. Apa sudah pakai sepatu pakai, bahkan ada hukum di dalam fikih, hukum mengusap kedua sepatu. Ada hukumnya. Bukan zaman kita pakai sepatu. Pakai sepatu Rasulullah pakai sepatu juga. Nah, kita pakai sepatu dari pertama, dari sekarang ya, setiap Allah setiap aku. Kalau nak setiap hari kadang-kadang kok, niat itu Allah setiap aku pakai sepatu, aku niatkan ittiba Rasul. Sepatu ini kan lain, dekat cerita lain dan lainnya. Yang penting makinnya. Dan harus sama niat sepatu dengan Rasulullah sendal penting. Rasulullah makin itu melakukan juga. Rasulullah makin sendal kita niatkan makin sendal. Nah, makin sendal ini juga ada hukum-hukumnya. Yang jelas, makin sendal itu kan sunnah, kita dulu ke kanan, baru kiri. Mukanya kiri dulu, baru kanan. Ini sunnah. Tapi kalau mau kita repot, kita kan kiri dulu keluar. Biasanya kalau kita ada gitu, kalau sudah keluar dari masjid, kiri keluar, langsung cucuk ke kaki kanan, ke sendal, baru kanan. Nah ini semua pajak diatur. Keluar kaki kiri, pijak dulu di sendal yang kiri tadi. Keluar kanan, langsung cucuk ke, baru masuk ke kaki kiri. Gampang kalau kita kalau sudah terbiasa, itu sangat gampang. Kadang buang langsung ke sikok sunnah, sikoknya makruh kalau ini. Itu yang banyak. Keluar masjid, kaki kiri benar, tapi langsung nyucuk ke sendal ke kaki ini langsung nyucuk ke sendal. Habisnya kanan keluar baru nyucuk ke sendal. Nah, sikok dan sunnah, sikok lagi makruh. Jadi mana caranya? Keluar kaki kiri, pijak dulu sendal sikok, kanan keluar, cucuk ke baru kiri kita pakai dulu sendal. Pakai sendal, sikok sebelahnya kita tak pakai, makruh hukumnya. Pakai sendal sikok hukumnya makruh. Sendal apa yang digunakan yang jelas di mana tempat kita butuh untuk menyelamatkan kaki kita biar tidak kena gangguan itu sunnah. Termasuk sunnah kapan? Ketika kita masuk kamar mandi. Kita masuk kamar mandi hukumnya sunnah. Ada masuk sunnah yang makat, sunnah yang sangat ditekankan untuk kita mandi harus pakai sendal. Jangan pakai sendal. Nah kalau ditanyakan apa hukumnya pakai sendal di kuburan? Karena ada orang tidak pakai sendal masuk kuburan, ada orang mau pakai sendal biasa sobek. Nah ini kalau mimbabul adab boleh. Antum tidak mau Islam itu makhluk aulia kalau, tapi secara hukumnya boleh. Kenapa? Dasarkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya kita tentang mengarung di kuburan itu. Kata Rasulullah SAW bahwasanya uang di kuburan itu kaget pakai ditanya malaikat sampai juga dengar lagi suatu sendal uang yang berjalan di pucuk kuburan. Jadi karena itu uang sudah balik kalau
Nah, ketika balik kalau baru mereka datang bertanya tentang perkara yang diwajibkan untuk ditanya yang harus kita gimana. Pakai sendal hukumnya boleh, tapi dengan adab yang jelas. Kemudian kita kubuan banyak duit banyak, aku pakai sendal nggak apa-apa. Tapi kalau kita tadi ngasuh timbang adab, balik lagi masalah adab masing-masing. Oh ini maklum aulia dulu. Aku kalau di hidup gak pernah bersendal dengan dia. Karena lewat depan dia, aku kasih sendal aja tuh, tak apa. Jadi nggak usah saling nyala. Dua-duanya boleh secara hukum, boleh sendal tersebut. Muhammad Rasul. Itulah diantaranya sedikit daripada tentang kehidupan atau baju pakaian ibadah Rasulullah SAW. Lalu sini ceritakan buat Rasulullah SAW. Kekuatan badan Rasulullah SAW. Rasulullah ini kalau dijingok uang, sepanjang hidup sejasa tidak pernah bocor, tidak pernah bulat, tidak pernah lago, tidak pernah ngigit-ngigit. Setelah itu uang lembut Rasulullah. Tapi dia punya kekuatan, tidak ada yang lain, ngalahkan kekuatan Rasulullah SAW. Di sini yang dia ceritakan tentang cerita seorang yang hebat, yang pengen menantang Rasulullah SAW bergulat. Insya Allah kalau ingat waktu sudah azan, kita biasa dulu cerita tentang kekuatan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika dalam perang Khandaq, ketika membuat galian itu sahabat radhiyallahu an, mereka membuat galian hebat. Khandaq itu galian dia muat sunyi, ngedam sunyi mengelilingi kota Madinah. Bukannya kecil, hebat, luar biasa. Yang dibuat bukan lorok, bukan gor, sunyi yang sekiranya kudor saja lompat. Bukan uang, kudo. Kalau uang mungkin katakanlah mungkin 3 meter, 2 meter ada baca lagi 3 meter. Kalau kudo mungkin dari sini baca. Ini kudo ada baca melewatinya. Nah, muat dalam pula. Ini pegawai sahabat radhiyallahu anhu. Perjuangan yang sama Rasulullah itu hebat, luar biasa. Sahabat itu luar biasa. Kalau tidak kata Khandaq tidak nyampe sini gitu. Agama ini tidak nyampe sini kalau kata Islam Khandaq tersebut. Beliau begini, jadi ketika itu muat itu kadang-kadang nemuin batu, waktu rusak caga, diunjal lagi. Nah, jiwa suatu saat sahabat itu menemukan suatu batu bongkahan yang besar luar biasa. Bongkahan besar itu sahabat itu dengan mati dengan apa hancur tidak baca. Tidak baca yang tidak sanggup ke. Hanya mereka mengadu pada Rasul ada suatu batu yang tidak baca tinggi besar yang luar biasa dipecah tidak mampu. Dan Rasulullah datang, sudah minta alat sekedar sebab demi Rasulullah sambil membaca Rasulullah batu tadi tidak sampai ngembak jadi tidak biasa sentuh Rasulullah mati buyar kalau langsung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita cerita tentang cerita bagaimana Rasulullah SAW dengan seorang yang menantang Rasulullah untuk bergulat, tapi ternyata dia bisa dikalahkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namanya Rukana. Rukana bin Abdul Aziz bin Hashim bin Tariq dan mana orang tua. Insyaallah dilihatnya di Allah. Al-Fatihah min dubur. Ujibu ma'u ila hadrat Rasul Abi Bakr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli misalat Rasulullah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقالت أولي أصل من أحد المعراء والبقيع وأرسل من أحد حضر مخصوص سالة أمسك من أحد زمر الأربعين ثم إلى روض صوصا الحبيب محمد بن عبد بن عباس المالكي ومن شيخ وأبي وأمي وأخان وقدي ثم إلى روض كافر أولي أصل من أحد كلمة مخصوص من الأدب كهذه الصلاة من الرشاد والتعليم خصوصا الحبيب محمد بن حبيب شوق وعبد الحبيب بن حبيب شوق المسلم محمد الحبيب محمد بن حبيب الحبيب بن القلب جعفر بن ابي دوس بن عمر بن حشيم عيدين ثم لما تقدم النصيحه والجماعه والصالحين الحاره خصوصا محمد بن ابي الحقر ابي شاه بن عثمان الفهد والحبيب علي بن عثمان الفهد الحبيب احمد بن ان شاء الله يوسف بن شيخ شعب الحبيب الله بن شعب الفهد الحبيب شاه بن حسن ان شاء الله الحبيب احمد محمد القاضي بن محمد بن حنمان الحبيب شاه بن شعب الحبيب شاه بن شعب محمد الحداد وهي سجاب بن أبي الحداد عبد الله بن حسن سجاب محمد بن أبي سجاب بن عمر بن سجاب وقال وهي مشهور بن حسن عليه ثم على نية الشفاء السنة الشريفة
زهرة بنت عبد الرحمن الحداد أن الله يشفيها شفاء عن يشفى عليه ويسلم على كل من أصاب شفاء أن الله يشفيه شفاء عن يشفى عليه ويسلم على أن الله يعمل أن ينبت أن العمل والذي وصل الموال وعمل والناس في الأرض أن الله يحفظ إياكم وأنا أعبد وأحببنا أحببك كثيرا وأضحى أن الله عز وإكرام الإقلاع اتباع سنة محمد الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعمل ويكون سجلك مختما ويكون له الحسنى بعد كل الأمور على طاعته ورسوله ومن الله عنكم وبين هذه النية صحيحة ومن هو أصحابنا الصالح الجاري وذلك كل خير لا تكن كل شيء أنا ربنا إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وآله وصحبه إذا تختص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الحمد لله